Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, Ibu sudah lihat, sepertinya sudah hadir semua. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi gerak lurus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, Ibu mau tanya, apakah sudah ada yang mengetahui tentang usaha dan energi? Belum, Bu. Oke, baiklah. Kalau belum, kita akan bahas sama-sama. Ibu akan share screen materinya. Nah, di layar apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baiklah, pada layar sudah muncul sebuah gambar tentang seorang anak-anak yang mendorong sebuah meja. Nah, pertanyaannya, mengapa anak tersebut ini mampu mendorong sebuah meja yang berat? Nah, Ibu mau nanya, apakah ada yang mengetahui kenapa anak-anak tersebut bisa mendorong meja? Mungkin karena gaya, Bu. Nah, iya benar sekali. Jadi, mengapa meja tersebut dapat bergerak? Karena adanya sebuah gaya atau dorongan atau usaha. Jadi, ada sebuah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga meja ini dapat terdorong. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang usaha dan energi. Nah, yang pertama ada usaha. Nah, apa itu usaha? Jadi usaha merupakan kerja yang dilakukan pada sebuah benda dengan gaya konstan sebagai hasil kali antara komponen gaya konstan. Nah, yang biasa disimbolkan dengan huruf F. Nah, sementara perpindahan yang biasa disimbolkan dengan S. Nah, di layar sudah muncul ada gambar. Nah, ada posisi akhir dengan posisi awal. Nah, kemudian ada juga telah dituliskan tentang rumus gaya. Nah, rumus gaya itu usaha. Jadi rumus usaha itu yaitu W sama dengan F kali S. Nah, kemudian ada juga gambar yang kedua untuk menghitung kecepatan sudut. Nah, kalau untuk menghitung kecepatan sudutnya dapat menggunakan rumus W sama dengan F kali cos theta kali S. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baiklah. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita masuk dalam bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada energi matahari, energi cahaya, energi kalor, energi listrik, energi kimia, dan energi bunyi. Nah, kemudian ada 3 jenis energi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ada 3 jenis energi yang paling sering kita jumpai. Yang pertama ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial, kemudian ada energi mekanik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada energi kinetik. Nah, di dalam kita mempelajari, terutama dalam fisika, hasil usaha merupakan perubahan energi kinetik dari benda. Nah, di mana energi kinetik yang biasa disimbolkan dengan EK merupakan energi yang dimiliki benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V sebesar. Jadi rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, kemudian ada usaha yang diterima benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk persamaan W sama dengan delta EK. Jadi setengah MV2-nya dikurangi dengan setengah MV1-nya seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk dalam energi potensial. Nah, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Ibu mau nanya, di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang energi potensial atau pernah mendengar ilustrasi tentang buah kelapa yang jatuh dari pohon? Pernah, Bu. Nah, oke, baiklah. Nah, kita sering mendengar tentang ilustrasi buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang terjadi pada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya ini dipengaruhi oleh energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda dengan massa yang bergantung pada posisi relatif terhadap permukaan bumi.
Nah, posisi benda tersebut diukur pada ketinggian yang relatif terhadap suatu titik acuan. V besar, jadi W-nya sama dengan M kali G, sehingga rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di materi yang selanjutnya yaitu energi mekanik. Nah, apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Jadi, energi mekanik merupakan suatu benda dapat mempunyai dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, kemudian rumus energi mekanik yaitu E sama dengan EK energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik yaitu energi mekanik bekerja jika hanya gaya konservatif yang bekerja benda. Energi mekanik total sebuah sistem tidak bertambah atau berkurang. Energi mekaniknya konstan. Nah, jadi jika tidak ada gaya non-konservatif pada sistem, maka delta EK ditambah delta EP sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sehingga kita peroleh energi mekanik 1 itu bernilai sama dengan energi mekanik 2. Nah, kalau kita masukkan dalam persamaannya, jadi M kali G kali H1 tambah 1/2 MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah 1/2 MV2 kuadrat, seperti itu. Nah, Ibu sudah menyiapkan soal, jadi kita akan masuk dalam latihan soal biar kalian lebih memahami. Nah, di situ usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 50 Newton. Sewaktu menarik beban seperti gambar pada sudut 45 derajat sejauh 5 meter adalah, nah kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, pada soal diketahui gaya sebesar 50 Newton. Kemudian ada kecepatannya sejauh 5 meter. Kemudian ada sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus seperti yang Ibu jelaskan tadi untuk mencari sudut. Maka kita jika diketahui sudutnya, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S kali cos theta. Jadi kita masukkan F-nya yaitu 50, kemudian maaf, jadi di sini Ibu salah nulis, harusnya S-nya itu 5, bukan 15. Nah, jika dihitung, maka akan didapatkan nilai sebesar 250 akar 2. Nah, Ibu juga sudah membuat tugas pada LKS, nanti minggu depan dikumpulkan. Baiklah, Ibu juga sudah membuat evaluasi untuk kalian lebih memahami dan lebih mendalami materi pada pagi hari ini. Jadi Ibu akan membuat kuis. Sebentar, Ibu akan share screen lagi. Nah, apakah sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Nah, oke, baik. Jadi ini Ibu sudah membuat kuis. Jadi kalian silakan mengikuti kuisnya. Nanti kuisnya sebanyak 3 nomor, Ibu sudah persiapkan, jadi kalian langsung mulai saja kuisnya. Ini adalah evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dimulai kuisnya. Berikutnya, jadi Ibu harap apa yang telah kalian pelajari di pertemuan selanjutnya kalian tetap memahami dan mengerti serta lebih memahami lagi makna dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan mengakhirinya. Selamat pagi dan tetap semangat ya anak-anak. Baik, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.